kita. Sebelum kita mulai, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kembali kami berucap syukur kepada-Mu Tuhan atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami satu persatu. Di sini Tuhan, kami ingin memulai PA kami. Datanglah di tengah-tengah kami agar PA ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Jaga kami selalu Tuhan, lindungi kami selalu agar terpuji nama-Mu sepanjang hidup kami. Banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, tangan pengasihan-Mu yang menghapuskannya agar tidak terhalang anugerah yang hendak Kau berikan kepada kami. Terima doa anak ini yang kurang sempurna ini. Amin. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Permata yang dikasih Tuhan, begitu besar kasih-Nya bagi kita sehingga Dia mengorbankan dirinya, menggantikan kita untuk menebus segala kesalahan kita. Begitu baiknya Tuhan bagi kita tiap kasih seperti kasih-Nya. Untuk itu, mari kita angkat pujian kita dengan segenap hati. Kita bernyanyi nomor 212. Sebuah hati sembelih. Ayat 1 dan 2. Berkuat
Nats PA kita pada sore hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari sama-sama kita perhatikan Alkitab kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tujuan kita mengadakan PA hari ini, yang pertama memahami arti dosa dan merefleksikan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang kedua, berkomitmen untuk menyelesaikan dosa-dosa yang seringkali dilakukan sambil berkata, sudah selesai, karena Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Mari kita dengarkan renungan. Teman-teman permata yang dikasihi Tuhan, bahan renungan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Temanya sudah selesai, dikaitkan dengan Jumat Agung dan konfesi mengenai dosa. Nah, ketika tema ini sampai kepada kita semua, katakannya sudah selesai, sangat menarik ketika dikaitkan dengan Jumat Agung, yaitu konvensi GBKP mengenai dosa. Karena ketika Tuhan menyatakan sudah selesai ini merupakan satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia sudah mengakhiri proses penyalipannya. 3 ayat ini menyatakan bagaimana Tuhan telah menyelesaikan masa-masa proses dia menunaikan pekerjaannya sesuai apa yang dikehendaki Tuhan di dalam proses penyalipan, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengerjakan tugasnya sebagai anak manusia yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Nah, di dalam bahan PA kita hari ini merupakan ucapan Yesus yang menandakan bahwa dia sudah selesai melakukan tugasnya di dunia ini. Nah, ucapan sudah selesai ini bukan ucapan keluhan bagi Tuhan, tapi ini dia sudah menyatakan bahwa apa yang sudah ditugaskan, apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini sudah dikerjakannya dengan baik. Nah, sangat menarik ketika ucapan ini dikaitkan dengan konfesi GBKP mengenai dosa. Karena tugas Tuhan pun untuk turun ke dunia ini disalibkan dan menebus dosa kita karena keberdosaan kita. Tidak ada manusia, tidak ada permata Tuhan yang tidak berdosa. Atau ada di antara kita yang kita ngerasa kita nggak punya dosa. Atau Bang Ardi ngerasa nggak punya dosa ya? Banyak. Oh banyak, ya. Bang Ardi berdosa, kita semua berdosa, apalagi saya. Saya pun sangat-sangat memiliki dosa yang sangat banyak. Nah, karena keberdosaan kita inilah, makanya dia datang menggantikan kita. Karena keterbatasan kita, nggak mungkin kita yang menanggung dosa, nggak mungkin karena kita terbatas, nggak mungkin kita yang disalibkan. Makanya dia datang untuk menggantikan kita. Nah, untuk setiap umat manusia, ternyata di dalam kitab Kejadian awalnya sampai pasal ketiga nggak ada sebenarnya dituliskan mengenai dosa. Sebelum ayat ketiga, semuanya di dalam proses penciptaan tidak ada dituliskan mengenai dosa. Sebelum pasal yang ketiga, semuanya dituliskan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Namun ketika manusia berkeinginan untuk menyamai dirinya dengan Tuhan, disitulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dia merasa bahwa dirinya yang terbatas ini mampu menyamai Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah, ketika pemikiran manusia Adam dan Hawa sedemikian rupa, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa. Maka setelah pasal ketiga banyak dituliskan mengenai dosa, bagaimana Adam dan Hawa menginginkan buah larangan yang tidak dikehendaki Tuhan. Dia memakan buah larangan sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang awalnya kehidupannya sangat baik, semuanya sudah difasilitasi Tuhan Yesus dengan baik. Namun ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia harus dibuang keluar dari Taman Eden dan harus menanggung segala sesuatunya dengan bekerja keras, dengan berlelah, dengan mencucurkan keringatnya sendiri. Nah, hal inilah yang
menyebabkan bahwa ternyata manusia ini, kita semua permata Tuhan, punya kehendak bebas atau free will dibilang. Kita semua punya kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kita mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan jahat. Tuhan ngasih kita kehendak bebas. Tapi di balik kehendak bebas itu pun Tuhan ternyata memberikan kita logika. Nah, di balik kehendak bebas ini untuk melakukan perbuatan baik dan jahat, contohnya ketika kita tahu ketika kita tahu ada sebuah bunga. Bunga ini harusnya kita rawat, namun ada kehendak bebas atau keinginan hati kita untuk merusaknya. Nah, ketika ada keinginan hati untuk merusak, hal itulah yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Namun di balik keinginan bebas untuk melakukan hal yang tidak baik ini, Tuhan juga memberikan kita logika dan kebijaksanaan untuk menuntun kita melakukan hal yang baik. Nah, sehingga ketika kita melakukan kebaikan ini semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Contohnya juga permata GBKP, permata Tuhan, permata Sarolangun. Kalau sekarang kan sering sekali mungkin abang-abangku di sini nggak kayak gitu. Kalau di Medan banyak gitu bucin. Karena pacarnya bisa dia melakukan apapun. Contohnya karena saking cintanya dia sama pacarnya ini, mau dia disuruh ke sana, ke sini, menunjukkan rasa cintanya ini. Bahkan ketika sang pacar atau seorang perempuan menginginkan pergi jalan-jalan dengan pacarnya di hari Minggu, dia mau meninggalkan peribadahannya, persekutuannya, PA permatanya untuk pergi dengan pacarnya. Ini menyatakan bahwa dia tidak mampu mengendalikan kehendak bebasnya dengan baik, dan pada saat itu kehendak bebasnya dipakaikannya untuk perbuatan yang tidak baik. Karena keterbatasan inilah, makanya Tuhan harus hadir di tengah-tengah kita. Dia harus turun ke dunia kita ini untuk menebus dosa kita. Karena keterbatasan kita yang tidak mampu mengendalikan keinginan daging kita, dosa-dosa favorit kita, sehingga dia harus turun menggantikan kita, mengingatkan kita bahwa hanya karena darahnya, hanya karena kasih karunia-Nya ya, maka kita bisa bebas dari keberdosaan kita. Di awal penciptaan pun sudah dibilang bahwa nenek moyang kita pun sudah sangat terbatas. Dia tidak mampu mengendalikan keinginan dagingnya untuk menyamai Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita, keturunannya anak-anak permata. Kita pun di tengah masa muda ini ada banyak sekali tawaran dunia yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Makanya dalam konfesi GBKP pun kita diingatkan bahwa ketika kita memberhalakan segala sesuatunya lebih daripada kita mencintai Tuhan, nah saat itulah tindakan kita itu dinyatakan perbuatan dosa. Kita seringkali membahas mengenai dosa. Contohnya ketika ada seseorang yang memberikan ucapan yang tidak baik, dosa loh. Nah, gampang sekali kita mengucapkan bahwa itu dosa, tapi pada kenyataannya kehidupan kita pun tetap selalu tidak pernah luput dari tindakan dosa. Nah, dari bahan kita hari ini di dalam tujuan PA agar permata GBKP memahami arti dosa dan merefleksikannya dalam kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana kita sudah memahami bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Maka hanya karena darahnya, hanya karena pengorbanan Tuhanlah kita yang terbatas ini dimampukan untuk melakukan tindakan yang baik. Maka di Jumat ini, di Jumat Agung ini kita diingatkan bagaimana kita mengingat pengorbanan Tuhan. Dia dipakukan di kayu persilang. Dia telah menebus dosa kita dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas dan perak, juga bukan dengan harta kekayaan kita. Nah, untuk itu bagaimana permata GBKP, permata Sarolangun bisa memberikan dirinya seutuhnya untuk melakukan pelayanan. Hal yang salah ketika kita merasa bahwa aku sudah melakukan pelayanan dengan terbaik, aku sudah menjadi ketua permata 2 periode, aku sudah melakukan pelayanan yang baik di gereja, aku membersihkan gereja, aku melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Maka aku sudah memiutangkan Tuhan, atau Tuhan sudah berutang jasa sama aku. Itu hal yang salah, karena ketika kita melakukan tugas pelayanan kita seperti Bang Dani sudah menjadi ketua permata, Bang Ardi juga menjadi sekretaris, bukan berarti bentuk pelayanan kita itu adalah sebagai bentuk jasa kita bagi Tuhan. Bukan itu.
Bukan itu artinya kita sudah membayarkan segala dosa kita dengan jerih payah pelayanan kita, tapi itu hanya bentuk rasa syukur kita, karena kita sudah memaknai bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib, maka untuk itu aku harus membuahi pengorbanan Tuhan ini dengan melakukan tugas pelayanan kita. Jadi pengharapan kita bersama, tekad kita bersama melalui bahan PA kita hari ini, telah selesai, sudah selesai. Bagaimana Tuhan telah selesai melakukan pekerjaannya dengan sempurna di dunia ini untuk menebus dosa kita, maka kita pun anak-anaknya harus menunjukkan teladannya. Tetaplah satu kita di dalam permata, tetap mengerjakan hal yang baik di dalam permata. Mari luangkan waktu kita untuk kumpul dengan permata. Sangat sukacita aku rasa ketika bisa melihat ada permata yang sangat ramai hari ini untuk mengadakan PA. Kita rindu berkumpul bersama. Mungkin di waktu-waktu sebelumnya karena kesibukan kita tidak bisa berkumpul, tapi biarlah melalui momen Jumat Agung ini kita semakin disemangatkan. Melalui pengorbanan ini kita pun mampu mengorbankan waktu kita, sehingga di PA yang akan datang ada banyak lagi permata yang boleh kita ajak berkumpul bersama dengan kita. Mungkin inilah yang menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat merasakan Bapa ketika persekutuan kami boleh hidup dan berkumpul bersama, ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, dengan keterbatasan kondisi dan situasi yang dialami oleh bangsa dan negara kami, Bapa, kami yakinkan Tuhan di dalam Jumat yang agung ini, pengorbanan-Mu memulihkan kami, pengorbanan-Mu juga Tuhan yang akan memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Lewat penderitaan, proses yang boleh Tuhan alami di dalam kayu persilang, ajari kami juga untuk tetap bersabar Bapa di dalam masa-masa sulit kami yang dihadapi bangsa dan negara kami. Yakin kami Tuhan bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan memulihkan bangsa ini, keadaan sekeliling kami akan kembali normal dan semua aktivitas akan berjalan dengan baik. Bukan hanya kami yang dipulihkan Tuhan, bumi kami juga akan dipulihkan, keadaan kami, kondisi kami, bahkan pemerintahan kami akan dipulihkan lewat pengalaman rohani ini Tuhan. Kami yakini Tuhan punya rencana baik bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan Allah yang baik, kami juga berdoa Bapa, mengucap syukur buat firman yang boleh sampai kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk memaknai Jumat Agung ini dengan baik, sehingga lewat kehadiran-Mu, lewat pengorbanan-Mu, kami pun mampu meneladani Tuhan, mengorbankan waktu kami, mengorbankan diri kami untuk melakukan tugas pelayanan seperti apa yang Tuhan serukan bagi kami umat Kristiani. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita kembali bernyanyi nomor 385 ayat 1. Sembahan si merimna buat pada pendibatata kebala kosan posisi mahaga ular yang tarnasi badia lantaran tidak pasupasuna antina manusia lantaran brena pasupasuna terpuji gelar Tuhan.
yang meminta kehidupan setiap orang percaya tiada Allah seperti Yesus, rela mati bagi kekasih hatinya yang berdosa ini, melawan kelemahannya, melakukan kehendak Bapanya di surga. Sebagai bentuk rasa syukur dan tekad kita bersama untuk melayani, menjauhi dosa-dosa favorit kita dalam hidup seturut kehendaknya, kita mau bernyanyi dari KRN nomor 184. Yesus Tuhanku menjadi Indonesia. Yesus Tuhanku yang bisa bila dosamu terusik baru terkenal dia rubuh kalau pencah Yesus sama tetap ada sembuh temani aku kau penampak denganku Yesus juru Sebelum kita mari kita doa syafaat, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam sore ini Tuhan, kami telah melaksanakan PA permata kami di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan telah menemani kami dari awal sampai penghujung acara kami Bapa. Kami sangat bersyukur dan sukacita Tuhan kehadiran-Mu pada sore hari ini di PA kami ini Tuhan. Bapa, kami berdoa terkhusus untuk kami permata Tuhan yang telah hadir di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu. Dan begitu juga Tuhan teman kami yang bisa datang pada sore hari ini. Kami berharap Bapa untuk PA selanjutnya Tuhanlah selalu memberikan sukacita pada teman kami yang datang Tuhan, supaya PA selanjutnya juga kami bisa berkumpul kembali bersama-sama Bapa. Dan di sini kami Tuhan berdoa Tuhan kepada teman kami yang sedang dalam sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah memberikan pengharapan bagi teman kami yang sedang sakit Bapa. Tuhanlah kiranya memberkati obat yang dikonsumsi Tuhan, supaya teman kami cepat sembuh. Dan semua pergumulan kami permata Bapa satu persatu yang gak bisa kami sebutkan, Tuhanlah kiranya tetap hadir kehidupan kami Bapa, supaya pergumulan kami setelah kita serahkan kepada Tuhan, kami tetap berserah kepada-Mu Bapa, hanya kepada Tuhan yang berpengharapan. Tuhan, itu juga yang berdoa kepada orang tua kami yang jauh dari kami Tuhan. Dalam situasi sekarang ini Bapa, Tuhanlah yang kiranya selalu menyertai kedua orang tua kami dimanapun dia berada Bapa. Tuhan yang selalu membimbing orang tua kami agar semua pekerjaan yang dikerjakan kedua orang tua kami Bapa yang jauh dari kami, Tuhan yang menyertai Bapa. Khusus kami berdoa untuk situasi sekarang ini Bapa, di mana virus corona yang sedang mewabah di dunia kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan agar kami sanggup Tuhan menghadapi semua ini, karena kami tahu Bapa, datangnya wabah ini Bapa ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk kami Bapa. Kami berharap juga Tuhan untuk semua masyarakat
terkhusus yang udah kena penyakit corona ini Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan kepada dia Bapa, agar dia selalu berserah kepada Tuhan, tidak menyerah Bapa untuk menghadapi penyakit yang dialaminya pada saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di campur tangan Tuhan ada penyembuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, dan kami percaya itu Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para medis yang menangani virus corona ini Tuhan, berikan kekuatan kepada tenaga medis kami Bapa seluruh Indonesia dan itu juga dunia kami Bapa, agar mereka sanggup memberikan pelayanan terbaik untuk mencegah penyebaran virus ini Tuhan. Dan begitu juga Bapa kepada pemerintahan kami yang telah yang telah berusaha Tuhan untuk mencegah penyebaran virus ini. Berikan kekuatan kepada pemerintahan kami Tuhan, agar mereka juga mendapat petunjuk dari Tuhan, biar wabah ini cepat selesai Tuhan. Kami serahkan semuanya ke tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Bapa, di mana bentar lagi kami juga akan mau pulang Tuhan dari tempat ini. Tuhan yang membimbing kami satu persatu Tuhan ke rumah kami masing-masing, agar semua kegiatan yang akan kami lakukan untuk selanjutnya Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki, bukan seperti kehendak kami Bapa. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan, kami panjatkan kepadamu Tuhan. Dan mari kita sebutkan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,